Tuhan kasih Tuhan, kita bersyukur sekali kita boleh sama-sama datang di dalam persekutuan doa pagi secara virtual saat ini. Mari sebelum kita sama-sama bersekutu sekalipun dari rumah masing-masing, kita boleh mempersiapkan diri kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari untuk memulai persekutuan ini dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Mari kasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami.
Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk memahami. Terlebih Tuhan memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Tolonglah hamba-Mu Tuhan, biarlah kebenaran saja yang keluar dari mulut bibirnya. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mohon ini semua. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kita akan di dalam bulan misi, kita juga akan banyak membahas tentang misi. Dan di dalam doa pagi ini, satu tema yang akan kita bahas yaitu adalah bersaksi dalam pekerjaan. Sekali lagi, bersaksi di dalam pekerjaan. Karena ini salah satu bagian pergumulan yang perlu kita renungkan, bagaimana kita tetap bisa bersaksi di dalam pekerjaan kita secara khususnya. Hari ini firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang ke-6, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Efesus 6, ayat 5 sampai 9. Ada beberapa ayat yang saya sudah highlight di sana untuk bisa menjadi perhatian khusus bagi kita semua. Saya akan membacakannya untuk kita. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Menarik sekali. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikian firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, ada beberapa survei yang ingin saya tunjukkan terkait dengan bagaimana orang bermisi. Ya, ini ada sebuah survei di internet. Ya, ada sebuah pertanyaan: seberapa sering kita ini berbicara tentang hal-hal spiritual kepada seseorang yang dimana kita itu pengen membagikan tentang iman kita. Wah, how often do you talk about spiritual matters with people who seem to share your beliefs? Ya. Nah, ada beberapa ya kita bisa melihat di bawah itu age grupnya, umurnya, dan di sebelah kiri itu dari never, tidak pernah, dan all the time. Jadi setiap saat dia itu berbicara tentang imannya, tentang spiritualnya. Kita melihat di bagian bawah, ternyata mungkin umur Bapak Ibu berapa? Mungkin ada yang masih sangat muda, 18-24. Ternyata 36% itu sering ngomong tentang firman Tuhan. 25-34 sering ngomong juga tentang firman Tuhan, 42%. Dan usia 35-44 itu 32% itu ngomong tentang perkara iman. 45-54 itu 45% sering banget all the time itu ngomong tentang firman Tuhan, tentang hal-hal spiritual. Dan kita melihat semuanya, Bapak Ibu, dari rentang usia yang ada di bawah, itu ternyata orang-orang sering sekali berbicara tentang iman. Dan yang tidak pernah, justru sangat sedikit di bagian bawah. Hanya 2%, 2%, 2%, 1%, 1%, 4%. Ternyata kalau kita melihat, ini sebuah survei menunjukkan bahwa sebenarnya banyak orang itu sudah mulai membicarakan hal-hal spiritual. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu juga termasuk di dalam salah satu survei ini? Seringkali juga berbicara tentang iman atau tentang hal-hal spiritual dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita lihat di situ Bapak Ibu di bagian bawah, itu adalah usia-usia produktif untuk bekerja, yang dimana orang itu banyak membicarakan tentang spiritual. Dan seberapa sering, bukan seberapa sering ya, bagaimana kamu itu membagikan tentang imanmu, ya. Ternyata banyak orang itu one-on-one conversation atau percakapan secara personal satu lawan satu. Dan itu sering sekali Bapak Ibu kita melihat hampir semuanya di atas 90% bahwa dalam usia-usia itu lebih banyak orang itu membagikan imannya
dengan cara bicara secara personal satu persatu dengan orang lain. Tapi banyak juga berbicara tentang di dalam sebuah grup atau sebuah kelompok begitu. Jadi mungkin dalam kelompok pekerjaan, kelompok rumah dan segala sesuatunya orang juga berbicara tentang iman. Dan yang lain banyak di dalam ranah digital. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, apakah waktu kita melihat survei ini, kita merasa bahwa kita juga melakukan hal yang serupa dengan survei ini? Ya, survei ini Bapak Ibu bisa melihat di internet di sana bahwa banyak orang sudah mulai membagikan iman. Dan orang itu seringkali membagikan iman di dalam percakapan satu dengan satu ataupun juga di dalam percakapan di dalam grup. Nah, sebagai orang yang produktif bekerja, Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang sangat penting sekali. Karena kalau kita melihat ini adalah usia kerja semuanya, ya, banyak sekali 18 sampai 64 ya, di mana usia itu adalah usia produktif kerja. Kita banyak dari antara kita tuh berbicara tentang iman kita. Dan ternyata memang benar, karena memang salah satu ruang untuk kita bisa membagikan Injil adalah di dalam pekerjaan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena rata-rata orang Indonesia, ya sebenarnya semua orang juga ya, itu bekerja antara 8 sampai 12 jam. Di mana itu menghabiskan sepertiga sampai setengah dari keseluruhan hidup seseorang. Dan itu dilakukan oleh orang dengan usia produktif kerja, seperti tadi survei yang saya tampilkan. Artinya sebenarnya ada banyak peluang di mana kita itu bisa membagikan hal-hal yang berkaitan dengan iman kepada banyak orang ketika kita itu masuk di dalam dunia pekerjaan kita. Dan pekerjaan adalah ladang basah atau ladang yang menguning yang siap ditabur firman Tuhan untuk kita kerjakan bersama-sama. Nah, di dalam menghadapi itu semua, Bapak Ibu, bagaimana kita harus bersikap untuk kita memberitakan Injil di dalam pekerjaan kita. Nah, di dalam Efesus pasal yang ke-6 tadi, Paulus memberikan beberapa nasihat bagi para pekerja. Memang di dalam bagian ini, Paulus itu menyebutkan tentang hamba dan tuan. Karena zaman dulu, ranah pekerjaan tidak sebanyak sekarang, tetapi yang ditunjukkan adalah hamba dan tuan. Hamba pada zaman dulu adalah seseorang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri, dan dia harus mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh tuannya. Dia harus nurut, dia harus taat, dia harus patuh kepada tuannya. Dan tuan memiliki kekuasaan terhadap hamba. Paulus memberikan nasihat ini kepada keduanya. Karena ada beberapa kata yang nanti kita highlight bersama. Nah, apa nasihat Paulus bagi di dalam penginjilan atau di dalam membagikan iman kepada para pekerja di dunia pekerjaan mereka? Pertama, Paulus mengatakan, hendaklah kita taat kepada Tuhan seperti taat kepada Kristus. Jadi di dalam bagian ini, Paulus ngomong kepada hamba-hamba. Hamba-hamba, hendaklah kamu tunduk, kamu taat kepada Tuhanmu, seperti kamu taat kepada Kristus. Artinya Paulus ingin menunjukkan sebuah etos kerja, sebuah teladan hidup, bahwa kita harus menghormati, harus mentaati Tuhan kita, sebagaimana kita taat kepada Kristus. Jadi kita melihat Tuhan kita itu sebagaimana kita melihat Kristus. Ini sebuah hal yang menarik, Bapak Ibu. Karena taat kepada Tuhan seperti taat kepada Kristus. Karena kalau kita melihat di bagian Alkitab yang lain, Paulus juga menyebutkan bahwa pemerintah pun itu juga adalah hamba Allah, wakil Allah di dalam dunia ini. Kita harus tunduk dan taat kepadanya. Jadi dalam bagian firman Tuhan, Paulus ingin menunjukkan bahwa orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita, secara khusus pemimpin kita, itu adalah orang-orang yang kita perlu tunduk dan taat kepada mereka, sebagaimana kita tunduk kepada Kristus. Paulus ingin mengajarkan sebuah etos kerja dan sebuah teladan hidup yang benar yang harus dimiliki oleh orang percaya. Tapi ada problem di situ. Problemnya, kalau tuannya jahat dan memerintahkan hal yang buruk, bagaimana? Karena tidak semua, sekalipun kita diminta taat kepada Tuhan seperti taat kepada Kristus, tidak semua Tuhan seperti Kristus. Justru banyak Tuhan yang berkebalikan dari Kristus, yaitu jahat dan memerintahkan hal yang buruk.
Nah, kita perlu melihat batasan di sini. Ada kata seperti taat kepada Kristus. Artinya ketika kita taat kepada Kristus, kita itu melakukan hal-hal yang baik, kita melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena Kristus tidak pernah salah, Kristus tidak pernah jahat, Kristus tidak pernah mengajarkan suatu hal yang buruk. Maka dari itu, ketika Tuhan kita jahat dan memerintahkan hal yang buruk, kita tetap harus lebih taat kepada Kristus dibanding kepada Tuhan kita. Saya ulang, kita harus lebih taat kepada Kristus dibanding kepada Tuhan kita. Artinya kita tidak perlu mengikuti Tuhan kita jika itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi kita tetap hormat kepada Tuhan kita. Seperti kita hormat kepada Kristus. Menolak tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan bukan berarti kita tidak menghormati mereka. Kita tetap menghormati mereka, tetapi kita menolak hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi Paulus ingin menunjukkan sebuah teladan hidup, bahwa kita tetap harus menghormati, kita tetap harus menjadi taat kepada Tuhan kita, tetapi kita harus lebih taat kepada Kristus, karena Kristus adalah Tuhan kita yang sejati, dan di mana kita tunduk kepadanya. Ini adalah teladan iman yang perlu kita tunjukkan di dunia pekerjaan. Yang kedua, Paulus mengatakan, bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal yang serupa mungkin tidak asing bagi kita di dalam Kolose pasal yang ketiga. Paulus juga mengatakan, hendaklah kamu apapun yang kamu kerjakan, lakukanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya sekali lagi ini senada dengan poin pertama, Paulus ingin mengajarkan, kamu kalau kerja untuk Tuhan. Karena hidup ini seluruhnya untuk Tuhan. Sebuah hal yang baik bukan? Bahwa kita ketika melihat manusia, kita mengerjakan segala sesuatu bukan untuk manusia itu, tapi untuk Tuhan. Artinya kita harus, kalau kita mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik dari yang kita punya untuk Tuhan. Jadi etos kerja ini yang diajarkan oleh Paulus. Kita harus punya teladan iman yang baik, kita harus bekerja yang terbaik, dan kita harus menghormati Tuhan kita. Tapi ada problem lagi. Jika manusia yang kita hadapi itu menyebalkan, bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, itu menjadi sebuah hal yang sulit. Karena itu menyebalkan sekali. Ya, karena kita ketemu manusianya, mungkin dia rese, mungkin dia ngomongnya suka kasar, nyelekit, menyakitkan, ataupun suka banyak maunya. Ya, seringkali ada banyak drama-drama pekerjaan yang kita hadapi. Ya, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita belajar melihat seperti Tuhan melihat. Ada kita tetap melakukan yang terbaik. Dan di sana kualitas iman kita diuji. Bagaimana kita tetap sabar. Bagaimana kita tetap mengasihi. Sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kita perlu sadar juga bahwa kita juga adalah orang yang menyebalkan memang. Kita adalah orang yang menjengkelkan. Nggak ada sesuatu hal yang baik dalam diri kita. Tapi Kristus baik. Kristus menunjukkannya dengan dia mati untuk kita. Dengan cara yang sama, Tuhan ingin kita juga melakukan hal yang serupa untuk Tuhan. Di mana Kristus mati bagi kita. Dan dia melakukannya untuk Tuhan. Sekalipun kita ini tidak ada baik-baiknya. Tapi Kristus melakukan itu semua. Jadi kita diajak untuk memiliki satu etos kerja yang sangat baik. Yaitu kita tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, sekalipun kita menghadapi orang-orang yang sulit. Nah, kita nggak akan pernah bisa sanggup kalau kita nggak melakukannya dengan kuasa Tuhan. Itulah kenapa di dalam pekerjaan kita butuh Tuhan untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Jadi dalam bagian ini, Paulus mengajarkan, di dalam pekerjaan, etos kerja kita harus baik. Taat, hormat kepada pimpinan. Yang kedua, kita harus untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti kita harus memberikan seluruh effort kita dengan yang baik. Dan yang ketiga, kita harus menjadi teladan iman yang baik di dalam hidup. Dan Paulus juga ngomong, Tuhan hendaklah berbuat demikian juga. Artinya bukan cuma hamba kepada Tuhan, Tuhan juga kepada hamba. Bagaimana Tuhan juga belajar menghormati hamba-hambanya. Dan Tuhan juga belajar bekerja untuk hambanya itu bukan untuk hambanya, tapi untuk Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan, hendaklah kamu lakukan
dengan sepenuh hatimu dan menjadi teladan iman yang baik. Dan Paulus mengatakan, setiap perbuatan yang kita lakukan akan menerima balasan dari Tuhan. Ingat prinsip di dalam Alkitab, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kalau kamu menabur kebaikan, kamu menabur sebuah hal yang indah, pasti kita akan menuai sebuah hal yang indah. Tapi kalau kita menabur suatu hal yang buruk, yang salah, yang jelek, pasti juga kita akan menuai sesuatu hal yang jelek. Nah, berbicara tentang penginjilan, Bapak Ibu, penginjilan terbaik adalah dengan cara kita menunjukkan teladan hidup kita di dalam dunia pekerjaan kita. Dengan kita menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam diri kita. Dan kita berbuat sebagaimana Kristus itu berbuat di dalam dunia. Jadi ketika menghadapi orang yang jahat, ketika menghadapi orang yang buruk, ketika menghadapi orang yang menyebalkan, kita tetap beraksi seperti Kristus beraksi. Itu adalah secara penginjilan yang terbaik. Karena orang akan melihat hidup kita. Karena seperti firman Tuhan mengatakan, hidup kita itu adalah kitab terbuka yang dapat dibaca semua orang. Jadi penginjilan terbaik adalah kita menunjukkan bahwa Kristus hidup. Bagaimana Allah itu sungguh-sungguh ada. Karena orang bisa merasakannya. Orang nggak akan pernah bisa merasakan Tuhan itu ada. Kalau orang nggak melihat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Makanya kita perlu menjadi representasi Tuhan di dalam pekerjaan kepada orang-orang lain. Nah, kita juga perlu peduli kepada orang lain. Bagaimana mereka juga untuk berjuang menghadapi hidup yang sulit ini. Nah, bagaimana kita bisa peduli kepada mereka? Bagaimana kita bersaksi dalam pekerjaan juga? Selain kita ini harus menunjukkan representasi Kristus dengan baik. Ada beberapa survei, ini tahun 2020 ya, waktu awal-awal pandemi. Basic needs during COVID-19 by generation, yaitu kebutuhan yang paling dasar dari orang-orang pada saat COVID menurut generasi mereka. Kita bisa melihat warna biru milenial, Gen X itu 65, tahun 65 sampai 80-an, boomers itu di atas umur 65. Apa yang paling kamu butuhkan? Ternyata banyak orang mengatakan apa? Butuh food and supplies, yaitu butuh apa? Makanan, butuh barang-barang yang untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, itu mereka butuh. Karena banyak orang struggle tahun 2020. Financial assistance, yaitu berkaitan dengan keuangan. Mungkin finansial, ada beberapa orang juga sangat sulit dengan finansial. Ya. Dan yang ketiga adalah emotional support, yaitu berkaitan dengan dukungan atau support terkait dengan emosi mereka. Karena di dalam pandemi ini membuat orang banyak stres, membuat orang banyak bergumul tentang kehidupan mereka, tentang pekerjaan mereka, tentang apapun. Bapak Ibu, ini tahun 2020, ya, di mana 2 tahun lalu ketika pandemi sedang tinggi-tingginya. Apakah ini hal yang serupa juga terjadi di 2022? Dengan BBM naik, harga-harga naik, gitu ya. Segala sesuatu naik sekarang. Orang banyak yang struggle tentang hal ini. Banyak orang juga di PHK, ya. Saya membaca beberapa berita ada PHK di beberapa negara tertentu secara besar-besaran. Itu merupakan sebuah hal yang mencekam. Ini yang dibutuhkan sekali. Dan kita bisa melihat loneliness atau kesepian di dalam orang dewasa ketika pandemi COVID. Kita bisa melihat di sini. Paling banyak itu yang kesepian adalah milenial, Bapak Ibu. Milenial itu tahun 80-an sampai 95. Jadi usia 28 sampai usia 45, 40-an lah, 40-an. Mereka banyak mengalami kesepian. Mereka banyak mengalami kesendirian. Karena mungkin mereka struggle tentang kehidupan mereka, pekerjaan mereka, anak-anak mereka. Mereka struggle banyak. Dan Bapak Ibu, dunia sedang tidak baik-baik saja. Di dalam pekerjaan juga banyak tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana kita bisa hadir di sana? Kita hadir seperti Kristus hadir. Pertama, kita tunjukkan dengan etos kerja kita yang baik. Kita menjadi teladan iman yang baik. Kita memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Kita tunjukkan Kristus hidup di dalam diri kita. Yang kedua, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang yang membutuhkan.
Kita melihat sekarang ada banyak sekali orang struggle dengan data-data ini tahun 2020, mungkin 2022 juga data yang serupa. Bagaimana orang bergumul tentang makanan, tentang kebutuhan, tentang uang, tentang emotional support, di mana mereka butuh dukungan, butuh doa, butuh semangat dari orang-orang sekitar. Kalau kita hadir di momen yang tepat kepada mereka yang membutuhkan, bukankah itu Injil? Injil adalah kabar baik, di mana kita datang sebagai representasi Tuhan dalam hidupnya. Coba Bapak Ibu bisa melihat rekan-rekan kerja Bapak Ibu di sekeliling Bapak Ibu. Adakah yang mengalami kebutuhan-kebutuhan demikian? Adakah yang sedang bergumul tentang hidupnya? Maukah kita hadir sebagaimana Kristus hadir, dengan kita memberikan dukungan, memberikan doa, memberikan semangat, membantu apa yang bisa kita bantu kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat bahwa Tuhan itu hidup melalui kita. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, ingat hidup kita adalah kitab terbuka yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Itu adalah cara penginjilan terbaik bagi orang-orang sekitar kita. Yang kedua, pekerjaan menjadi ladang terbesar untuk pemberitaan Injil. Apalagi sekarang permasalahan ekonomi, keuangan di dalam negara kita dan juga di dunia ini bergumul banyak, pengaruh perang di Eropa sana itu juga berpengaruh kepada dunia. Kita bisa menjadi berkat dengan kita hadir, menolong dan juga memberkati orang-orang sekitar kita. Ketiga, kita harus ingat prinsip ini. Prinsip menanam, menyiram, dan menuai. Terkadang kita menanam, terkadang kita menabur, terkadang kita menyiram. Tetapi kadang mungkin yang menuai bukan kita. Yang menuai bisa orang lain. That's okay. Yang penting Injil diberitakan. Yang penting orang itu bisa kenal Tuhan. Yang penting orang itu bisa tahu dan bisa mencicipi rasanya Tuhan baik itu seperti apa. That's okay. Jadi prinsip menanam, menyiram, menuai itu penting untuk kita miliki dalam hidup ini. Jadi jangan merasa bahwa kita harus selalu menuai. Enggak. Mungkin kita menuai, tapi itu bisa jadi hasil menanam dan menyiram orang lain. Tidak masalah. Yang penting Injil diberitakan. Jadi kita harus hidup seperti Kristus hidup, dan kita mencoba menjadi perpanjangan tangan Tuhan kepada kebutuhan-kebutuhan orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, it's all about Him, not about. Penginjilan itu semua tentang Tuhan, bukan tentang kita. Kita tuh cuma alatnya. Itulah kenapa di dalam setiap kita bertindak, berperilaku, dan kita memberitakan Injil, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan, itu sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya oleh firman Tuhan ini menolong kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh memberitakan Injil dengan baik di dalam pekerjaan kita, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu, dan Tuhan berkati kami di dalam pekerjaan kami, supaya melalui pekerjaan kami boleh menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam diri kami boleh menjadi teladan iman yang baik. Dan terlebih Tuhan, kami menolong mereka di tengah dunia yang sedang bergumul tentang banyak hal saat ini. Tuhan yang menolong kami, dengan kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bersaksi dan juga berbagi pada orang-orang sekitar kami. Mohon Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa mohon ini semua. Amin. Bekerja di ladangnya Tuhan,
dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih Tuhan, sekarang kita akan membawa beberapa pokok doa syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Secara khusus pada saat ini kami menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk keadaan ekonomi di bangsa kami, terkait dengan BBM naik dan harga-harga naik, dan segala sesuatu Tuhan menjadi lebih sulit saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang tetap memberikan ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami, untuk kami tetap boleh menyikapi setiap perubahan yang ada di bangsa ini, secara khusus tentang pergumulan keuangan ini, dengan baik dan benar. Tuhan tolong, supaya kami juga boleh mengatur segala berkat Tuhan dengan baik. Kami boleh bekerja dengan baik, dan kami juga boleh menghidupi keluarga kami dengan berkat yang Tuhan berikan dengan baik. Tuhan, kiranya Engkau sendiri juga menolong kondisi bangsa kami, supaya bangsa ini juga boleh semakin hari semakin pulih Tuhan, di dalam aspek ekonomi, aspek politik, dan segala sesuatunya sedang menjadi pergumulan bersama di bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi beberapa jemaat Tuhan, ataupun banyak orang yang saat ini bergumul tentang keuangan mereka. Kiranya Tuhan Kau yang mencukupkan dan juga menyediakan segala sesuatu untuk keperluan dan kebutuhan mereka. Dan kami berdoa kiranya Tuhan, kami semua yang diberikan lebih oleh Tuhan, kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang sekitar kami yang sulit saat ini, sehingga mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan hadir dan mereka boleh hidup dengan lebih baik. Kami juga berdoa untuk keadaan dunia yang sedang ada pergumulan peperangan Tuhan di negara-negara khusus di Eropa. Tuhan sendiri Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang menenangkan hati mereka, dan Engkau bicara secara personal kepada mereka, untuk mereka juga boleh berdamai Tuhan, dan mereka juga boleh bersatu hati kembali untuk boleh memikirkan hal yang terbaik bagi dunia ini, karena ada begitu banyak dampak-dampak kekeringan, kelaparan di dalam dunia ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa terus memberkati mereka, Tuhan yang menyadarkan mereka, Tuhan yang menguatkan mereka. Dan kami juga berdoa bagi kami semua Tuhan, jemaat Tuhan hari ini yang bergumul dengan kesehatan kami, mungkin ada yang sakit karena pandemi COVID-19 masih ada. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang melawat setiap kami umat-Mu, sehingga kami semua juga boleh diberikan kekuatan, bila melalui makanan, minuman, obat-obatan, mujizat Tuhan dinyatakan kepada kami, sehingga setiap kami yang sakit dan lemah saat ini boleh mengalami mujizat Tuhan, dan kami boleh mengalami kesembuhan hari demi hari secara lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa mungkin di antara kami ada yang memiliki permasalahan relasi, suami, istri, anak, menantu, mertua, cucu, dan segala sesuatunya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjadi Allah yang menenangkan setiap hati kami, yang mendinginkan setiap hati kami, supaya kami juga boleh berdamai dengan keluarga kami, dan kami kembali membangun kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, mungkin saat ini ada beberapa pergumulan secara pribadi dari jemaat yang dikasih Tuhan yang saat ini hadir melalui persekutuan virtual ini. Jika ada, saya memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, membawa pergumulan Bapak Ibu.
Bawalah doa-doa Bapak Ibu kepada Tuhan, karena Ia mendengar setiap seruan doa kita. Bapa di surga, Engkau yang mendengar setiap seruan doa kami. Engkau yang tahu bagaimana kami bergumul tentang hidup ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa terus menyertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajarlah kami untuk tetap terus bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Jika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan virtual ini, kami mohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ikut semua hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah belajar bersaksi secara khusus dalam pekerjaan ataupun dimanapun kita berada. Karena Yesus Kristus berjanji, Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat menikmati akhir pekan bagi Bapak Ibu. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.